ketemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudari di permenungan kita di hari Rabu Pekan Paskah yang kedua. Di saat saudara-saudara kita umat Islam merayakan Lebaran, hari Idul Fitri mereka, bacaan-bacaan hari ini pun amat indah. Karena bacaan hari ini mengajak kita supaya tidak pernah gentar dan takut terhadap apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Karena kasih Allah kepada kita itu luar biasa, melebihi segala-galanya. Allah tidak pernah akan membiarkan kita binasa dan hancur. Allah akan mengirim banyak malaikatnya untuk mengingatkan kita, untuk membawa kembali ke jalan yang Allah kehendaki. Dalam bacaan Injil hari ini, kita diingatkan betapa besar kasih Allah kepada kita itu, sehingga Ia merelakan anaknya yang tunggal mati di kayu salib, supaya kita memperoleh hidup dalam kepenuhannya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengaruniakan, Dia memberikan, Dia menghadiahkan kepada kita anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia menghadiahkan Yesus kepada kita sebagai hadiah, sebagai persembahan yang hidup bagi kita. Karena itu di dalam perayaan Ekaristi, yang menjadi imam bukanlah saya sebagai seorang imam, tetapi Yesus sendiri. Saya cuma impersona Kristi. Saya bertindak atas nama dan di dalam Kristus Tuhan. Dan persembahannya bukanlah roti dan anggur, tetapi tubuh dan darah Kristus, sebagai persembahan yang sempurna kepada Allah. Persembahan anaknya yang tunggal buat kita. Percaya kepada Yesus artinya percaya kepada jalan hidup yang Yesus tempuh. Jalan hidup apa? Jalan hidup yang penuh dengan kesetiaan. Bahwa di dalam menjalankan kehidupan kita, sama seperti Yesus, kita akan menghadapi tantangan-tantangan. Kita akan menghadapi salib. Bahkan kita akan menghadapi penyangkalan, penolakan, bahkan pembunuhan. Mungkin pembunuhan karakter, pembunuhan diri kita, dan pada akhirnya mungkin nyawa kita diambil. Tetapi jangan karena itu kita menyerah kalah. Jangan karena itu kita berubah haluan. Tetapi justru karena itu kita harus semakin berserah kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan menolong kita. Ketika para rasul mengajar di Kenisa, orang-orang Yahudi masa Yerusalem merasa iri hati. Iri hati karena pengaruh mereka makin lama makin berkurang. Merasa sakit hati dan kecewa, marah dan jengkel, dan pada akhirnya menjebloskan para rasul di dalam penjara. Tetapi para rasul itu tidak bersungut. Para rasul itu tidak menyerah. Tetapi para rasul itu justru dibebaskan dengan pesan, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Artinya, jangan kalian menyerah. Tetap lanjutkan karya perutusanmu itu, karena aku besertamu. Makanya bacaan hari ini mau bilang kepada kita, Yesus yang telah mempertaruhkan dirinya untuk kita, telah mengorbankan dirinya untuk kita, Dia
karena cintanya yang begitu besar. Dia juga yang akan menjaga dan membela kita. Kita cuma perlu setia di dalam menjalankan tugas perutusan kita. Makanya mari kita bersama-sama. Mari kita saling bergandengan tangan dengan siapapun, apapun agamanya, untuk membangun satu dunia yang bertuhan, satu dunia yang berserah kepada Tuhan, satu dunia di mana perbedaan itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita saling membunuh, untuk saling menghancurkan. Tapi perbedaan harus menjadi momen bagi kita untuk saling mendengarkan, saling berdialog, untuk saling belajar dari satu sama lain, untuk membangun suatu dunia baru. Dunia baru di mana tidak ada lagi tembok pemisah itu. Dan itulah kesaksian hidup Yesus. Dan itulah kesaksian yang harus kita saksikan. Bahwa di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan, tidak boleh ada pertikaian. Tidak boleh orang yang berbeda dimusuhi, bahkan dihancurkan. Bahwa kematian harus berhenti dengan kematian Yesus. Tidak boleh dilanjutkan lagi. Makanya selama kita tidak menghargai korban Yesus, kita akan tetap melihat satu sama lain sebagai musuh yang harus dihancurkan. Makanya bukan kebetulan atau sepertinya kebetulan bahwa masa puasa umat Nasrani dan pesta Paskahnya hampir bersamaan juga dengan masa puasa orang Islam dan Idul Fitri. Sebelumnya ada hari Nyepi orang Hindu, dan sebelumnya ada tahun baru orang Buddha. Bukan kebetulan semua itu. Makanya sebagai anak Indonesia, kesaksian kita yang paling besar adalah meskipun kita berbeda, kita tetap satu. Karena sebagai orang Indonesia, kita dilahirkan di dalam keberagaman dan kemajemukan. Dan karena itu, kita harus belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Makanya menjadi pengikut Kristus haruslah menjadi orang yang pertama, yang rela berkorban, yang rela mengambil garis depan di dalam pembangunan satu masyarakat yang majemuk. Karena dengan demikian, lalu ada perdamaian dunia ini. Di dalam masyarakat majemuk, kita tidak hanya berbicara satu bahasa, tetapi berbagai bahasa. Di dalam masyarakat majemuk, kita tidak beragama cuma satu agama, tapi beragam agama. Di dalam masyarakat majemuk, kita tidak hanya punya satu pandangan, tapi berbagai pandangan. Hanya ketika kita mampu melihat berbagai pandangan itu, lalu pandangan kita terhadap dunia dan realitas menjadi semakin komplit dan sempurna. Dan kalau itu terjadi, lalu kita semakin mampu menjawab tantangan zaman ini. Maka mari bersama-sama kita membangun satu masyarakat yang cinta damai, satu masyarakat yang penuh kasih, satu masyarakat yang toleran dan saling menghargai. Tidak boleh ada orang dipenjarakan karena dia berbicara bahasa yang berbeda dengan kita. Mari dan semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.